Santapan Harian Rabu 1 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu menyelami kasih-Mu di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami ya Kristus untuk merenungkannya. Dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sahabat Santapan Harian, memasuki minggu-minggu Advent, kita bersama-sama berada dalam masa penantian akan datangnya kembali Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Dalam masa ini, banyak hal bisa terjadi dan mengganggu iman kita kepadanya. Kemurtatan akan menyatakan dirinya untuk melawan Allah. Orang-orang akan semakin berani dan secara terang-terangan menunjukkan kedurhakaan. Antara lain, suka meninggikan dirinya dengan penuh kesombongan, bahkan merasa diri lebih tinggi daripada Allah.
Gambaran menduduki bait Allah adalah gambaran dosa besar dari orang yang menghina Allah dan memuliakan diri seolah-olah dia itu adalah Allah. Orang-orang murtad dari segala kebenaran dan kebaikan. Kita dapat melihat merebaknya pemujaan kepada diri sendiri dan ajaran-ajaran akhir zaman yang menyesatkan. Semua itu akan tampak semakin nyata terjadi dan dilakukan oleh banyak orang. Dalam keadaan penuh kemurtatan semacam itu, kaum beriman akan semakin mengalami ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kita tidak boleh menyerah menghadapi semua itu. Jangan kita dibuat bingung dan gelisah atau disesatkan oleh mereka. Jangan juga menganggap wajar dan lumrah kejahatan itu, sehingga kita tergoda untuk berkompromi dengannya. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kedurhakaan akan dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita menyerah, apalagi mengikuti tanda-tanda palsu dan tipu daya jahat mereka, kita telah melepaskan kebenaran Allah dan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang harus binasa, yakni orang-orang yang tidak beriman. Menjelang hari Tuhan, dunia semakin menyombongkan diri dan disesatkan oleh banyak kebohongan. Justru karena itulah, sebagai umat beriman, kita harus semakin waspada. Kita perlu semakin memperdalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan mendekatkan diri kepadanya. Bersama semua umat beriman, kita mau hanya mengandalkan kekuatan Tuhan saja dan tidak berkompromi dengan kuasa lain. Tidak usah gelisah, apalagi pasrah. Karena bersama-sama dengan Dia, di dalam kuasa-Nya yang ajaib, kita dapat menghadapi dan mengatasi semua ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Mari kita berdoa. Kristus, Engkaulah perisai kami. Saat badai hidup mengancam dan menerpa, Firman-Mu ada di dalam kami, menenangkan kami. Kami akan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Kristus. Di dalam-Mu, Kristus Yesus, kami akan terus bertahan. Amin.